Oke. Hari ini kita akan nggak perlu catat ya, Vi ya. Nanti ada dikasih ya. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang peperangan rohani yang kedua. Seperti sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa kita harus mengenakan semua perlengkapan senjata Allah untuk menjadi prajurit perang Tuhan ya, dalam doa syafaat. Ini hari ini adalah yang kedua, seri kedua. Apa yang harus kita lakukan, entah itu sebagai penyerang atau sebagai prajurit yang bertahan. Semua prajurit perlu semua perlengkapan senjata Allah yang di Efesus 6. Semua orang perlu, entah itu penyerang, entah itu pertahanan. Tetapi untuk penyerang perlu juga tambahan untuk yang terakhir, ya, yang 6 dan 7 itu. Nanti di flashback aja pengajaran lalu. Nah, malam hari ini saya nggak mau kasih bahan banyak-banyak. Saya cuma kasih satu ayat aja dulu dari Efesus 6 ya. Sebelum kita mulai di Efesus 6 ayat 11 itu, kita lihat dulu apa dasar kita menjadi pendoa syafaat atau menjadi prajurit perang. Contohnya adalah Yesus yang adalah mediator. Dialah mediator sejati antara Allah dan manusia. Ada di dalam 2 Timotius ayat 2, 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. Nah, di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2634 ya, itu disebutkan begini. Doa syafaat adalah doa permohonan yang membuat doa kita serupa dengan doa Yesus. Ini saya kasih huruf tebal. Jadi doa syafaat adalah doa permohonan yang membuat doa kita serupa, ya, serupa dengan doa Yesus. Ia adalah perantara satu-satunya pada Bapa untuk semua manusia, terutama untuk orang berdosa. Ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Jadi kita semua diselamatkan oleh Yesus jika kita datang kepada Dia dan Dia datang kepada Allah membawa kita semua, ya. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani ya. Lalu Roh Kudus sendiri membantu kita dalam kelemahan kita sesuai dengan kehendak Allah. Ia berdoa untuk orang-orang kudus. Ya, ia berdoa, ia ini Yesus berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi Yesus adalah perantara atau pendoa syafaat sejati. Oke, ini dasarnya. Lalu saya balik lagi ke sini. Kita lihat kenapa Yesus itu adalah seorang pendoa syafaat. Pada saat dia baru pertama kali mau memulai pelayanannya, dia sudah berdoa dan berpuasa selama 40 hari. Ingat ya cerita ini. Lalu waktu dia mau memilih murid-muridnya, dia nggak cuma cap-cip-cup atau dia ketemu siapa, dia langsung panggil dan dia jadikan muridnya. Enggak. Tapi dia berdoa dulu. Baca nanti di Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Ya. Kalau mau, nggak usah. Nanti saya share aja file ini. Terus dia juga berdoa untuk Petrus. Ya, pada saat Petrus itu mau dicobai oleh si jahat, oleh si iblis, Yesus berdoa untuk dia. Nanti baca di Lukas ini. Terus dia juga minta murid-muridnya berdoa bersama-sama dengan dia untuk meminta pekerja karena ladang sudah menguning, ya, tapi pekerja kurang. Ini bisa dilihat di Matius, oke? Lalu doa untuk kesatuan ada di dalam Yohanes. Lalu dia berdoa di Taman Getsemani pada saat dia mau menghadapi passionnya atau menghadapi jalan sengsaranya. Lalu di Ibrani, ya, di Ibrani itu tentang Ibrani 5, saya buka sebentar ya. Ibrani 5. Ada yang sudah dapat? Boleh bantu saya? Ada yang sudah dapat? Ibrani 5.
7 ya. Ya. Ibrani 5 ayat 7. Ya. Silakan yang udah dapat bantu saya baca. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Ya. Ya. Jadi Yesus berdoa juga. Di Lukas 23 ayat 34. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simeon. Jadi pada saat dia meninggal, bahkan pada saat dia sudah disalib dan mati dan dia bangkit pun, Yesus tetap berdoa untuk para murid-muridnya yang masih tinggal di dunia ini. Ya, itu. Ini adalah dasar-dasar kenapa kita menjadi pendoa syafaat, karena kita adalah murid Kristus, makanya kita meneladani Dia. Oke. Lalu kita masuk ke Efesus 6 ayat 11. Efesus 6 ayat 11 dikatakan apa? Kenakanlah segala perlengkapan senjata Allah. Siapa yang hafal ya? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ya. Kenakanlah segala perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi apa yang dikatakan di sini, kita disuruh untuk mengenakan semua perlengkapan senjata Allah. Saya kasih contoh begini. Tadi kan dikatakan di gereja katekismus Gereja Katolik nomor 2634 bahwa kita berdoa seperti Yesus berdoa. Yesus berdoa seperti apa? Di dalam Matius 6 itu tentang doa yang diajarkan oleh Yesus. Tahu kan doa apa itu? Iya, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah. Ini, bebaskanlah kami dari yang jahat. Oke, bebaskan kami dari yang jahat. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Yesus. Bebaskan kami dari yang jahat. Siapa yang punya pengalaman pada saat mendoakan ini, lalu kita benar-benar dibebaskan dari yang jahat? Ada yang punya? Silakan buka mic-nya dan boleh sharing kalau mau. Ya, saya mungkin pernah, tapi udah lama ya. Ya. Waktu itu saya pergi kerja, saya biasa kan dulu naik angkot, belum ada Grab. Ya. Nah, waktu naik angkot, ya pernah saya kena todong juga. Jadi kalau saya ngelihat ada orang tampangnya serem, saya tuh udah takut gitu, karena trauma gitu. Ya. Nah, tapi pada waktu itu saya udah bingung, mungkin kita bahasa roh yang diingat Allah saya adalah ya Bapak kami. Jadi sepanjang jalan itu saya doa pelan-pelan aja pokoknya terus. Saya juga pikir ya memang ada masih tetap takutnya gitu. Maksudnya saya bilang, aduh ntar abis ini pisaunya lagi keluar gitu kan. Tapi ternyata enggak gitu. Buktinya saya bilang, aduh Tuhan maaf, saya ternyata pikiran saya kok jelek amat. Orang itu memang serem gitu. Tapi ternyata dia nggak ngapa-ngapain saya gitu. Sampai saya turun di kantor nggak apa-apa gitu kan. Nah itu ya satu hal yang buat saya juga doa ini ya meskipun waktu itu juga pernah naik bajai, naik apa ya itulah doa yang paling gampang diingat. Kalau sekarang ya pasti kalau kita bisa bahasa roh pasti otomatis gitu kan, yang seperti juga Om Ben ajarin. Tapi ya doa Bapa kami ini kalau buat saya yang memang pemula waktu itu ya pasti kan kita hafal gitu ya. Itu ya nggak tahu dibilang mungkin orang berpikir itu kebetulan, tapi buat saya ya manjur lah. Iya, karena itu adalah doa seperti yang didoakan oleh Yesus ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau kasih tahu ini nih. Ya,
Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya, di Matius 6. Ini adalah gambar apa? Siapa yang tahu? Yang ini nih. Yang apa, kaca es ini? Ada yang tahu nih gambar apa? Burung. Ini. Ada ularnya. Ular. Kayak di sini kayak ada ular. Wali. Ada kaki itu. Ya, ini adalah Raja Wali atau elang. Ini lambang dari apa? Kalau yang sudah pernah pergi ke gereja-gereja di Eropa, ya, di setiap gereja, terutama gereja apa ya, yang lagi dibangun itu, yang bagus, yang nggak selesai-selesai, di sini, Sagrada. ya, apa Grada? Pilih. Sagrada Familia. Ya, pintar, semuanya udah pernah pergi ternyata, cuman gua aja kali ya lupa ya. Apa Grada lah pokoknya. Ya, itu di dalam situ ada lambang ini. Ini lambang apa, inget gak? Kaskanya ya. Lambang daripada kitab Yohanes. Ingat ya, 4 kitab itu ada lambangnya masing-masing. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yohanes adalah ini lambangnya. Ini punya arti loh. Jadi lambang ini bukannya nggak punya arti. Lambang ini punya arti. Artinya apa? Yohanes memulai kitabnya dengan apa yang pertama? Yohanes 1 itu apa? Awalnya adalah Firman. ya. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes memulai Injilnya dengan ayat ini, dan dia bisa punya visi melihat seperti mata elang. Dia bisa melihat dari tempat yang tinggi, dia bisa melihat dari jauh, jadi dia punya pandangan yang luas. Oke, jadi ini adalah Yohanes. Kenapa saya tampilkan Yohanes? Tahu nggak ini apa? Ini nih. Ini adalah gaya atau cara orang Yahudi dulu kalau lagi pesta. Jadi mereka kalau duduk makan itu mejanya nggak tinggi kayak kita sekarang, ya pakai bangku enggak. Tapi mereka duduknya ngedeprok. Mejanya itu pendek. Jadi kalau mereka duduk itu biasanya bersender-senderan. Oke? Jadi nih, seperti ini nih. Ini Yesus, dan ini muridnya kalau lagi duduk mereka bersender. Jadi masing-masing bersender begini, ya, tempel semuanya. Itu cara orang Yahudi dulu mengadakan pesta atau makan-makan. Jadi mereka nggak duduk seperti kita sekarang begini, tapi duduknya seperti ini, sender-senderan. Nah, Yohanes adalah murid yang paling dikasihi oleh Yesus, ya. Ini dia si Yohanes nih, yang ada paling deket sama Yesus. Dan ini adalah gambar di gereja Katolik Timur, ya, di mana mereka sangat banyak dengan figur-figur dan patung apa ya namanya itu, gambar-gambar kudus dan ini ada namanya saya lupa. Nah, ini adalah dari sana. Mengapa bisa timbul seperti ini? Ini ada artinya juga ternyata, ya. Lihat, Yohanes ini bersandar di dadanya Yesus. Artinya apa? Yohanes sangat dekat dengan Yesus dan dia bersandar di dadanya Yesus. Artinya dia ini adalah orang yang relasinya sangat-sangat dekat dengan Yesus. Bahkan dia ini adalah orang yang sangat kontemplatif, sehingga dia mendengarkan apa kata hatinya Yesus. Itu artinya tuh foto itu. Ya? Manja ya? Bukan manja, Tante. Saya kan tadi barusan bilang bahwa ini dia orang yang sangat kontemplatif, dia sangat dekat dengan Tuhan, dengan Yesus, dan dia itu bersandar di dadanya Yesus, dia mendengarkan dengan caranya yang kontemplatif apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, makanya dia punya pandangan yang sangat luas, yang dilihat dari jauh, yang merupakan anugerah. Jadi
dia bisa menuliskan ayat pertama ini bukan dari pikirannya, bukan dari dia membaca buku, tapi dari kedekatannya dengan Tuhan, dengan Yesus. Jadi dari kedekatannya dengan Yesus, dia mempunyai hikmat itu. Ya, dia jadi mempunyai hikmat untuk melihat, mengenali sosok Yesus itu. Dari situ dia mengenali siapa itu Allah Bapa. Itu kenapa dia digambarkan oleh di foto ini seperti ini. Dia bersandar di dadanya Yesus. Oke. Jadi hikmat itu adalah hikmat yang dia peroleh karena kedekatannya dengan Tuhan Yesus, dan dia sering berbicara di dalam relasinya dengan Yesus itu dari hati ke hati. Ya. Nah, ini yang kenapa saya mau tampilkan di sini. Mari kita belajar seperti si Yohanes ini supaya kita mendapatkan karunia atau hikmat untuk dapat mengenal Allah lebih dalam. Pengenalan Allah kita itu tidak pernah stop. Pengenalan Allah itu bagi kita itu adalah satu proses yang terus-menerus, dan makin lama makin dalam, makin lama makin dalam. Ya bisa juga kadang-kadang kita menjadi renggang kalau kita tidak lagi berelasi atau berkomunikasi. Betul ya? Jadi doa itu sebenarnya adalah relasi atau komunikasi dua arah. Ya. Kadang-kadang kita mungkin bertanya, pada saat kita sudah berdoa, lalu kita merasa Tuhan tidak menjawab. Ya, Tuhan tidak menjawab. Apakah karena Tuhan memang nggak ada? Ya, itu saya nggak akan bahas deh. Saya nanti lewat terakhir aja. Ya, jadi saat ini saya hanya mau fokus supaya kita membina relasi yang sangat-sangat intim dengan Yesus, seperti Yohanes membina relasi itu. Ya, ini sangat penting, dan ini adalah senjata kita yang pertama di dalam peperangan rohani. Oke? Senjata kita yang pertama di dalam peperangan rohani adalah relasi. Jadi kalau pada saat kita berdoa seperti yang diajarkan atau seperti Yesus berdoa, kita berdoa tidak cuman dibaca. Kita berdoa Bapa kami bukan terus Bapa kami yang ada di surga bla 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 itu enggak. Atau kita berdoa rosario Bapa Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara, terus jalan-jalan terus sambil baca gitu, enggak. Ya, kita berdoa bukan seperti itu yang diharapkan. Membina relasi bukan seperti itu. Sama seperti kita kalau membina relasi dengan orang tua atau dengan teman, kalau sama orang tua kita ngomong sama bapak emak kita, terus kita sambil ngerjain yang lain, ditampol, pok gitu ya. Nah, relasi bukan seperti itu. Jadi doa itu bukan cuma dibaca, tetapi dihayati, direnungkan, seperti Yohanes melakukannya dengan bersandar di dada Yesus, mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi dia. Apa yang menjadi kehendak Yesus bagi dia. Mendengarkan, kontemplatif, dua arah. Oke? Itu yang harus dilakukan di dalam kita membina relasi. Itu adalah senjata kita yang pertama. Senjata yang paling ampuh. Relasi ini sudah sering banyak dibicarakan. Ya. Relasi itu, kalau misalnya tadi si Eeng katakan dia waktu mengalami yang dia rasa berbahaya, lalu dia berdoa. Dia berdoa Bapa kami. Dia melakukan itu karena apa? Karena relasinya dengan Tuhan itu dekat. Dia percaya Tuhan yang saat itu sanggup membebaskan dia dari bahaya. Makanya dia berdoa. Ya. Seperti kalau kita punya papa, ya, kita punya papa, kalau relasi kita dengan papa kita itu baik, walaupun kita itu sudah buat salah, biasanya kita berani datang kepada si papa. Dan kita ngaku dosa papa. Tadi kayaknya saya baru habis pecahin 1 botol minumanmu gitu kan. Nah, berani ngaku. Paling papanya juga nggak akan marah besar. Kamu ya, paling dia bilang begitu kan.
Tapi kalau relasi kita dengan papa kita itu nggak deket, ya nggak deket, kita pasti nggak berani datang kepada papa. Kalau kita melakukan kesalahan terus relasi kita dengan papa nggak deket, pastinya yang terjadi adalah kita bersembunyi, kita lari, kita menghindar dari si papa, ya, karena takut dihukum, takut dipukul, itu yang terjadi. Nah, sama juga relasi kita dengan Allah Bapa di surga. Kalau udah deket, kita akan berani untuk datang kepada Dia. Ya. Saya juga punya sharing pribadi untuk doa ini nih, doa Bapa kami. Bebaskanlah aku dari yang jahat. Ya. Dulu saya juga seperti Eeng, waktu sebelum dibaptis, saya juga cuman disuruh doa. Jadi diajarin sama Devni, udahlah lu doa Bapa kami aja bisa kan? Bisa. Nih gue ajarin lu doa rosario. Ya, jadi saya cuma punya 2 senjata itu. Doa Bapa kami dan doa rosario. Itu yang saya doakan setiap hari. Lalu saya juga membaca firman. Dan pada saat itu firman yang menyentuh saya adalah 1 orang di dalam keluarga diselamatkan, seluruh keluarga akan diselamatkan. Lalu saya bilang gini dalam hati, Tuhan, saya sudah dibaptis ya, saya sudah dibaptis. Lalu saya juga ingin keluarga saya ini diselamatkan dengan dibaptis. Waktu itu keluarga saya cuma Katolik saya doang. Semuanya masih Buddha. Lalu saya mulai berdoa. Setiap malam saya berdoa Bapa kami, saya berdoa rosario. Sungguh-sungguh berdoa. Sungguh-sungguh mohon. Dan apa yang terjadi? 3 keponakan saya, adik saya semua dibaptis di dalam waktu sekitar 1 tahunan lebih. Sesudah dia beberapa bulan, mereka langsung ikut menjadi katekumen dan langsung dibaptis. 4 orang sekaligus. Karena doa, karena relasi. Ya, itu yang terjadi. Jadi kalau yang belum buat relasi saat ini, yang belum bangun relasi, ya, buru-buru. Jangan nunggu lagi. Cepet-cepet bangun relasi sama Bapa di surga, ya. Karena Bapa kita itu adalah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Baik, ya. Saya mau katakan ini. Tahu nggak ini siapa? Ini adalah Filipus, murid Yesus. Ini adalah Filipus, murid Yesus yang berjalan bersama, hidup bersama, makan bersama ya dengan Yesus selama 3,5 tahun. Lalu di dalam Yohanes 14 ayat 8 dikatakan apa? Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Katanya apa? Untuk mengenal Allah Bapa, manusia nggak bisa kenal. Karena kita punya keterbatasan. Otak kita cuma segede gini, ya kayak otak di gulai gitu ya, di nasi Padang. Nggak bisa memahami Allah yang begitu besar. Ya, segede dunia, mungkin lebih gede dari dunia, sejagat raya, berikut dengan galaksi-galaksinya, lebih besar dari itu. Nggak bakal kepala kita yang kecil ini, otak kita yang kecil itu untuk mengerti siapa itu Bapa. Jadi Filipus bilang sama Yesus, Tuhan tunjukkan Bapa itu kepada kami, karena dengan mengenal aja Bapa itu udah cukup buat saya. Ya, cukup mengenal Bapa aja, dengan mengenal Bapa aja udah cukup buat saya. Itu permintaan daripada si Filipus, ya, murid Yesus, yang cuma berjalan 3,5 tahun bersama dengan Yesus, ya, karena Yesus kan cuma berkarya selama 3,5 tahun. Jadi dia adalah Bapa yang Maha Kuasa. Dia adalah Allah yang punya banyak kejutan-kejutan yang dia sudah persiapkan buat kita semua, ya. Dia juga adalah seorang ahli strategi kalau saya bilang. Dia lebih jago daripada Sun Tzu. Dia lebih jago dari siapapun yang ada yang pernah kita kenal sebagai strategi yang jago di dalam strategi perang. Allah adalah orang yang paling jago di dalam hal strategi. Dia punya banyak cara untuk berkomunikasi, untuk membantu kita, untuk membebaskan kita. Dia punya banyak cara. Kita nggak pernah akan menemukan satu cara yang sama yang Allah gunakan di dalam hidup kita. Selama saya hidup sampai dengan hari ini 50-an tahun,
Saya tidak pernah menemukan Allah tuh bekerja dengan cara yang sama untuk berkomunikasi dengan saya. Caranya selalu beda dan selalu tak terpikirkan, tak terbayangkan oleh saya. Itu Allah Bapa kita, ya. Lalu kita lihat ini. Di dalam apa ini? Ketutup. Di dalam Markus 9 ayat 14 dan 28 itu adalah perikop tentang di mana murid-murid, ada seorang bapak datang kepada Yesus, lalu dia bilang, Tuhan, tolong bebaskan anak saya dari roh jahat ini, karena murid-muridmu tidak sanggup membebaskan dia. Lalu Yesus membebaskan anak itu, dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, kenapa kita nggak bisa melepaskan si roh jahat ini dari si anak itu? Lalu Yesus bilang apa? Jenis ini, ini ada ayatnya. Nggak ada ayatnya. Coba di situ kalau nggak salah dikatakan jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Itu jawaban Yesus pada saat murid-muridnya bertanya, kenapa kita nggak bisa mengusir yang satu ini? Jadi Yesus bilang jenis ini nggak bisa diusir kalau nggak pakai berdoa. Ya, jadi hanya Yesus yang sanggup, Yesus yang berkuasa untuk mengusir yang jenis ini, ya, jenis yang ganas, jenis yang kuat, ya, hanya Yesus yang sanggup mengusirnya. Oke, saat ini mungkin beberapa dari kita sudah pernah dan sedang mungkin mengalami satu proses di mana kita dipanggil untuk masuk ke dalam pelayanan pelepasan, ya. Kalau kita ingat bagaimana kita mendoakan pelepasan, yang terjadi apa? Bolak-balik nggak beres-beres. Betul nggak? Sampai rasanya udah pengen tampol aja tuh orang, ya. Nah, kenapa? Saya kasih tahu nih rahasianya. Saya juga baru belajar, saya juga baru tahu sesudah saya mempelajari ini. Ceritanya dia gini, kadang-kadang kita tahu nih, kita semua tahu, Tuhan itu berkuasa penuh. Tuhan itu sudah memenangkan pertandingan ini. Peperangan ini sudah dimenangkan oleh Tuhan. Ya. Tetapi kadang-kadang kita sebagai manusia tuh lupa. Ya. Kita manusia pikir, kita manusia berencana. Kita manusia mencari tahu bagaimana nih menghadapi yang seperti ini, sama seperti saya. Di dalam proses ini, di dalam kasus yang sedang kita hadapi mungkin, ya, beberapa tahu, saya mulai cari-cari, oh kalau ini begini, gini. Lalu saya mulai terapkan di dalam, saya mulai ngambil ayat di dalam firman Tuhan, saya pelajari bagaimana para murid dan Yesus mengusir roh jahat. Ya kan? Di situ dikatakan, kenali siapa si roh jahat itu. Sebut namanya dan langsung tengking dia keluar. Gitu ya, ada ayat seperti itu. Lalu saya mulai cari tahu. Oh ya, kita mesti cari tahu nih, siapa nih namanya si setan yang ada di dalam badan orang ini. Cari tahu, saya tahu. Akhirnya yang ada apa? Pusinglah saya. Nggak kenal lah saya dengan yang begitu-begitu. Bagaimana saya bisa tahu yang ada di dalam situ? Akhirnya, pada saat saya merenungkan ini, lalu saya tahu, kuncinya cuma satu. Lupa ya kamu, ya, katanya. Evi, kamu lupa ya, bahwa kamu itu nggak bisa ngusir si setan itu. Yang bisa itu saya, Yesus, Allah yang bisa. Lu mah nggak bisa. Lu mau pakai ini, pikir, lu mau pakai menyelidiki, lu mau cari segala macam, ya. Lu nggak bisa ngusir itu. Yang bisa tuh I yang punya kuasa. Ya. Nah,
hal ini yang sering terjadi kepada kita manusia. Kita lupa. Seolah-olah kita itu sanggup, seolah-olah kita punya karunia, seolah-olah kita punya kuasa untuk mengadakan doa pelepasan. Enggak sebenarnya. Jadi pada saat kita melakukan doa pelepasan, sebenarnya yang bekerja itu Tuhan. Kita tahu itu secara prinsip, kita tahu di otak kita. Tapi pada saat prakteknya sering kita lupa. Nah itu yang terjadi. Kenapa nggak beres-beres nih? Ya, jadi Tuhan bilang, mungkin Tuhan akan bilang begini, kan kamu udah coba kan, nggak bisa kan, bolak-balik, capek kan? Ya capek. Ya udah, serahin nih ke I. I ini lebih jago, I ini lebih kuat dari you. Serahin aja ke I. You istirahat aja. Ya kan? Tuhan bilang gitu sama saya. Ya. Jadi ya sudah. Saya sudah tahu sekarang. Biar Tuhan nanti yang akan melepaskan dia. Bukan kita, bukan saya, bukan siapa-siapa yang punya karunia untuk bisa lihat ini, bisa rasa itu, enggak. Tetapi Allah yang punya kuasa. Dia memberikan karunia. Karunia kepada kita, para prajurit yang mau bekerja sama dengan dia, untuk punya karunia atau rahmat untuk bisa tahu. Termasuk tadi, sebut si roh jahat yang ada di badan ini. Kita nggak akan bisa tahu, kecuali Roh Kudus kasih kita penerangan. Oh, yang di dalam itu ada roh najis. Oke, itu yang diusir. Ya, seperti itu. Ya, kita waktu mempraktekkan hal ini, kita harus benar-benar ingat. Dan kita harus benar-benar bersandar kepada dada Yesus. Ini loh, Tuhan, ya, apa sih maunya, apa sih yang harus saya lakukan gitu, ya. Termasuk juga pada saat kita doa pelepasan, sering kan kita dengar, oh, ini apa, takut nih, nanti ke transfer dan sebagainya. Sering nggak kita berpikir seperti itu? Atau kita mendengarkan seperti itu dari orang-orang yang sudah pengalaman, ya kan? Awas hati-hati nanti ke transfer dan sebagainya. Merenungkan ini, menurut saya, ini sebenarnya bukan ke transfer. Kita tahu bahwa Yesus menebus kita, itu menanggung beban yang sangat berat. Seluruh badannya itu hancur. Betul ya? Nggak ada lagi dia dikenalin orang. Mukanya hancur, badannya hancur, kelihatan semua tulang-tulangnya. Begitu berat bebannya Yesus pada saat menanggung dosa kita, sehingga pada saat kita berdoa untuk orang lain, orang itu menderita karena apa? Dia kerasukan roh jahat. Betul kan? Dia menderita. Dia lebih menderita daripada kita yang nggak kerasukan roh jahat. Betul ya? Dia tersiksa. Nah, pada saat kita menjadi pendoa syafaat atau mendoakan doa pelepasan ini, ya, biasanya mungkin Yesus bilang, Evi, tolong ikut memikul beban yang saya sudah jalani atau alami. Sering juga kan kita dengar, kalau kita menderita, lalu kita nggak tahu kenapa, lalu ada yang mungkin orang-orang bijaksana, bahkan pastor-pastor suka menasihatkan, persatukan penderitaan kita dengan penderitaan yang dialami Yesus di atas kayu salib, ya, sebagai silih daripada dosa-dosa dunia. Betul ya? Nah, hal itu juga berlaku untuk yang ini, masalah ini. Ya. Dalam hal roh jahat. Jadi jangan takut bahwa aku lagi ke transfer nih gara-gara doain orang yang punya roh jahat. Enggak. Mungkin juga itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk ikut menanggung sedikit beban yang diderita Yesus. Ya. Dan jangan takut. Kenapa? Karena kalau kita yakin peperangan ini sudah dimenangkan Tuhan, bahwa kita adalah pemenang, kita lebih dari pemenang, nggak ada tuh yang ditransfer nggak bisa bebas. Ya, yakini itu. Jangan kita punya pikiran ditipu sama si jahat. Awas lu,
Awas lu, nanti gue masuk lu ke lu. Enggak. Karena di dalam kita ada roh Allah yang lebih besar daripada roh jahat itu. Roh jahat ini sudah dikalahkan dari awal oleh Allah. Dia sudah kalah, cuman dia kambuhan aja. Dia cuman pengen aja terus menggoda, membohongi manusia, supaya manusia ini kebohong, lalu menjadi pengikut dia. Lalu menjadi keluar dari kerajaan Allah, menjauh dari Allah. Jadi nggak melakukan lagi pelayanan. Itu yang terjadi. Ya, hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Oke, jadi masalah transfer asal kita mengundang Allah ada di dalam diri kita, kita punya relasi dekat dengan Tuhan, ya, yakin transfer itu hanya mungkin proses yang harus kita lalui untuk lebih percaya kepada kuasa Tuhan, ya. Nah, hal yang berikutnya adalah ini, remain small, menjadi kecil. Di dalam 2 Korintus ayat 2 Korintus 12 ayat 10, bisa tolong bacain siapa? Di dalam ini. 2 Korintus 12 ayat 10 dikatakan, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalau aku merasa aku ini kuat, kuatnya siapa? Kira-kira kalau aku merasa kuat, ini kuatnya siapa? Silakan buka mic-nya, ini kuatnya siapa? Kalau saya merasa kuat, ini kuatnya siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Kekuatan sendiri. Jadi kalau pada saat kita merasa kuat, sebenarnya itu adalah kebohongan. Kebohongan yang ditawarkan oleh si jahat. Lu jangan takut, lu kan kuat. Jangan takut, lu kan udah banyak doa. Jangan takut, lu kan banyak baca firman. Lu tiap hari baca firman. Lu jangan takut, lu bisa gitu. Salah. Saya katakan salah. Itu bohong. Itu tipu muslihatnya si jahat, si setan, si iblis untuk membuat kita menjadi sombong. No. Pada saat kita kuat karena kita merasa kita mampu, di situ setan bekerja dan dia ketawa-ketawa. Ye, hore, ada yang kejebak gitu. Itu yang terjadi. Karena kebenarannya adalah ini. 2 Korintus 12 ayat 10 ini. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Aku kuat karena apa? Aku kuat bukan karena kekuatanku, bukan karena aku hebat, bukan karena aku pinter, bukan karena aku tahu banyak, bukan karena aku banyak berdoa, bukan karena aku setiap hari baca firman mungkin 5 satu hari. Bukan itu yang membuat kita menjadi kuat. Tapi yang membuat kita kuat adalah karena ada Allah di dalam diri kita. Ada roh Allah di dalam diri kita. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Ada Yesus di dalam diri kita. Itu yang membuat kita kuat. Jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita kejebak sama tipu muslihat si iblis. Nah, hati-hati. Kita kuat karena ada Allah di dalam diri kita. Allah bisa kuat ada di dalam diri kita kalau kitanya lemah, bukan? Atau Allah bisa ada di dalam diri kita kalau kita kuat. Allah milih-milih orang. Oh ya, gue pilih Jimli deh. Jimli kan gede badannya, pasti dia kuat. Gue pilih Yakob deh. Yakob kan lebih gede lagi daripada Jimli, pasti dia lebih kuat lagi. Makanya Allah milih mereka. Ya begitu? Begitu nggak? Pakai lontong Apa? sayur, Hah? ada opor ayam, What? ada bumbu kacang, ada sambal kentang Jimli. dan rendang. Ketahuan. Jimli lagi buka PO ternyata. Jadi Ternyata Jimli kuat karena soto ayam. iya, sate ayam. Jadi kalau kita dalam kondisi kuat, Tuhan nggak bisa bekerja apa-apa. Karena apa? Kalau misalnya kalau kita lagi kuat nih, kita merasa diri kita kuat, bukan kita kuat. Saya kasih contoh ya, Saya itu orang yang sangat kuat. Ya. Saya orang yang sangat kuat. Kalau yang kenal sama saya pasti tahu saya ini orangnya sangat kuat. Saya nggak pernah sakit.
Jarang sekali saya sakit, ya. Karena apa? Bukan karena saya kuat, tapi karena saya membuat diri saya kuat. Karena kalau saya lemah, saya takut saya disakiti, saya takut saya dijolimi. Ya, kalau saya kelihatan lemah, saya takut dijolimi, saya takut disakiti. Makanya saya membuat diri saya kuat. Oke? Diri saya sangat kuat sekali. Jadi otomatis kalau kepala saya kuat, pikiran saya kuat, otomatis badan ini ikut kuat. Ya, kalau mau sakit, saya katakan kepada kepala saya, bilang sama badan saya, awas ya, lu jangan sakit. Gue lagi perlu ngerjain ini nih, sampai gini-gini. Itu yang terjadi dalam diri saya. Lalu apakah Tuhan bisa bekerja di dalam diri saya yang kuat ini? Nggak bisa. Karena apa? Kalau misalnya pada saat saya merasa diri saya kuat, karena kekuatan saya sendiri, lalu saya melakukan segala sesuatu dan berhasil, padahal keberhasilan itu adalah anugerah. Kita tahu kan, keberhasilan kita, apa yang kita punya, apa yang kita miliki saat ini adalah dari Tuhan. Tapi kalau misalnya saat saya merasa saya kuat, lalu saya berhasil, saya sukses, saya ingat nggak bahwa ini adalah berkat? Saya tahu nggak bahwa ini adalah berkat? Nggak tahu. Karena saya akan merasa, oh ini karena gue jago, ini karena gue pinter, ini karena gue giat, ini karena gue kuat, ya. Itu yang terjadi kepada manusia. Makanya Tuhan nggak akan ngasih, tidak akan bisa bekerja dengan leluasa pada saat manusia itu merasa kuat. Tapi justru di dalam saat kita lemah, kuasa Tuhan itu menjadi nyata. Saya kasih contoh yang lebih konkret. Saya ini sangat kuat. Tuhan itu saya pikir udah gemes, ya, hadepin saya. Dia gemes banget. Ini si Evi ya, kapan dia mau minta sama saya? Kapan dia mau mohon sama saya? Kapan dia mau tergantung sama dia? Dia selalu tergantung kepada dirinya sendiri. Segala sesuatu dia kerjakan sendiri. Tuhan udah gemes kayaknya. Tetapi saya percaya Tuhan itu banget sayang sama saya. Dia nggak bakal menghukum saya dengan plak, langsung sekali saya langsung mati, tepar, KO, enggak. Saya yakin itu. Makanya pada saat menghadapi saya walaupun dengan gemes, tapi dia akan membuat saya menyadari dosa saya, kelemahan saya ini dengan caranya yang luar biasa lembut. Saya satu kali waktu retret, mungkin udah beberapa yang dengar, saya retret, tidur siang, begitu tidur siang, bangun, saya harus pergi retret. Pada saat saya tidur siang, saya dalam keadaan segar bugar. Ya, tempat tidur bukan tempat tidur ranjang 2 tingkat, bukan. Juga bukan ranjang yang tinggi, tapi ranjang yang didorong itu. Ya, kalau 2 ada ranjang yang ditarik itu. Jadi kalau kaki saya turun, itu udah langsung sampai lantai. Ya, udah nyentuh lantai. Lalu saya tidur siang, bangun sekitar jam 2, jam 3, akan ikut sesi. Apa yang terjadi sama saya? Waktu saya tidur, keadaan saya segar bugar. Sehat walafiat. Pada saat saya bangun, saya bangun tidur, saya buka mata, saya mau bangun, mau berdiri, apa yang terjadi? Saat itu juga, kaki, tangan saya nggak bisa bergerak sama sekali. Oh, rasanya orang lumpuh itu seperti itu. Nggak bisa goyang. Begini, kaki begini, cuman mau turunin aja dari ranjang, itu nggak bisa bergerak. Tangan mau diturunin aja ke ranjang untuk bantu bangun, nggak bisa. Bener-bener lumpuh. Nggak bisa bergerak sama sekali. Lalu saya kaget. Gila, saya bilang. Itu kan waktu saya retret kan. Jadi saya boleh dibilang udah mulai punya relasi lah yang lumayan deket sama Tuhan. Lalu saya dalam hati bilang gini, Tuhan, gila ya. Saya bilang gini. Saya kalau lagi doa begitu tuh saya suka ngomongnya seenak-enak gitu loh. Karena punya relasi kan. Gila ya Tuhan, lu kan tahu gue kesini jauh-jauh mau retret gitu loh. Lu bikin gue nggak bisa gerak kayak gini. Ini bentar lagi, 15 menit lagi udah mulai sesi. Kok tiba-tiba nggak bisa bergerak, gimana dong? Gue nggak mau nih jauh-jauh saya dari Jakarta sampai ke Jerman sendirian. Dan tiba-tiba sekarang saya nggak bisa bergerak. Terus saya bilang, Tuhan, kamu tahu nih,
Saya tuh mau apa di sini, ya kan? Terus saya bilang gini, ya udahlah, kalau memang saya ngomong, saya ingat banget yang saya ngomong. Saya bilang gini, ya udahlah Tuhan, karena saya udah usaha semua kan, saya coba terus bergerak, saya terus memberontak. Saya coba untuk menggerakkan kaki saya, menurunkan kaki saya atau tangan saya untuk bantu saya bangun. Tidak bisa. Lalu saya akhirnya bilang gini, ya udahlah Tuhan, terserahlah. Kalau memang gue nggak boleh ikut lagi retret ini dan gue mesti tidur lagi, ya udah terserah kamu lah. Saya bilang gitu. Udah ya. Saya udah habis ngomong gitu, tiba-tiba seketika itu juga. Seketika itu kaki saya bisa turun dari ranjang dan saya bisa bangun. Dan saya bisa jalan ke ruangan retret, agak di atas, nanjak di bukit. Luar biasa kan Tuhan? Kasih kemuliaan kepada Tuhan, luar biasa. Itu cara dia ngajarin saya tuh, yang keras, yang merasa kuat. Itu awal pertama kali saya baru mengenali ternyata Tuhan ngajarin saya itu setengah mati ternyata. Sampai buat saya nggak bisa bergerak, baru saya mengakui ya udahlah Tuhan terserahlah. Saya baru pasrah. Begitu susahnya Tuhan ngajarin saya untuk berpasrah dan mengakui bahwa saya ini lemah. Itu nggak cuma sekali. Yang kedua kali yang lebih parah lagi. Apa yang dilakukan? Apa yang terjadi? Dia kasih sekarang, karena saya sudah bertumbuh kan, perkembangan rohani sudah mulai agak bagus, ya, agak dekat, lebih dekat lagi sama Tuhan. Lalu dia kasih, jebret, divonis kanker. Hebat, saya bilang. Itu penyakit mematikan, nggak ada obatnya sampai sekarang. Pada saat saya sakit seperti itu aja, saya masih pakai otak, saya masih usaha. Wah, saya search internet, googling. Kalau ini obatnya nanti sembuh di sini, numbuh di sana kankernya. Kalau obat ini sembuh di sini, numbuh di sana kankernya. Seperti itu yang saya lakukan pada saat saya sakit. Walaupun saya sudah pernah ngalamin. Kalau saya berserah, Tuhan bekerja. Kalau saya lemah, Tuhan kuatkan. Tapi itulah manusia. Pada saat saya seperti itu, saya masih mengandalkan kekuatan saya. Saya masih menganggap saya masih bisa, saya masih kuat. Sampai apa? Sampai akhirnya saya nyerah. Udah bohong, nggak ada jalan lain. Karena memang nggak ada obatnya. Itu satu-satunya jalan. Cuman apa? Bergantung sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Dan saya katakan apa? Setiap kali saya minum obat, setiap kali obat yang harus saya minum itu, obat kanker, kemo, Markus 16, 17, 18. Ya. Markus 16, 17, 18. Yang 18-nya dikatakan apa? Walaupun kamu minum racun, kamu tidak akan binasa. Saya ingat itu, saya nggak ingat ayatnya dulu. Sekarang saya coba untuk ingat. Jadi waktu itu saya cuma ingat, saya cuma tahu, saya pernah baca firman, dan ada firman yang berkata, walaupun kamu minum racun, kamu tidak akan binasa. Lalu pada saat saya mulai setiap hari harus minum itu racun yang bagi saya bilang gini, Tuhan, lu tahu lo ya, saya ngomongnya begini nih, saya nggak bilang Tuhan, kamu tahu ya enggak? Tuhan lu tahu lo ya, ini racun lo ya, tapi lu janji lo ya Tuhan, bahwa kalau gua minum racun pun gua nggak akan binasa. Itu yang saya lakukan setiap hari. Saya nggak bilang Tuhan, kamu berjanji, enggak, relasi. Ya seperti sama Bapak bicara. Karena saya ngomong sama Papa saya itu nggak pernah pakai saya. Ya, tahu orang Medan kan? Kalau ngomong itu pasti pakai lu, wa. Sebenarnya lu dan wa, tapi bukannya gua. Tapi kan kalau bahasa Indonesia jadi gua. Tuhan, lu tahu ya, ini racun lu. Tapi lu janji. Walaupun gue minum racun, gue nggak akan binasa nih. Gue minum racunnya. Minum. Dan ternyata apa? Nggak masalah tuh. Dan saya disembuhkan. Luar biasa kan Tuhan? Luar biasanya Tuhan bukan karena saya, tapi karena pada saat saya percaya sama Dia, saya bergantung sama Dia, saya merasa diri saya lemah, saya merasa saya berserah kepada kuasanya untuk bekerja, Dia bekerja untuk saya. Jadi
pertama kali ngajarin saya tuh udah langsung dikasih sakit kanker, nggak, pasti saya mati waktu itu karena iman saya belum dalam. Saya kenal dia belum sedalam itu. Tapi dia kasih step by step supaya saya bisa mulai mengenal dia lebih baik lagi. Itu. Ya, jangan sampai kita ketipu sama si jahat, si setan, si iblis. Bahwa lu bisa, lu kuat, lu sanggup, lu tiap hari doa, satu hari doa 3-4 jam, satu hari baca firman 3-4 jam. Cuman setan yang kayak gini, ini mah kecerenya doang, udah lu sendiri juga bisa gitu. Enggak. Bukan itu yang membuat kita sanggup melakukan apapun, enggak. Itu adalah tipu daya si jahat. Jadi hati-hati. Jadi menjadi lemah, menjadi kecil yang dikatakan di dalam Matius 14 ayat 23. Matius coba ya, di Matius 14 ayat 28 sampai 33 itu tentang Petrus yang berjalan di atas air. Ya, pada saat dia melihat Yesus, terus dia bilang, Yesus, saya mau jalan di atas air. Lalu Yesus bilang, mari, jalan. Lalu Petrus jalan. Dia mulai melangkahkan kakinya keluar dari perahu, lalu dia bisa berjalan. Lalu dia tiba-tiba tenggelam, bukan? Ya kan? Tiba-tiba dia tenggelam. Kenapa? Apa yang membuat dia tenggelam? Ayo, apa yang membuat dia tenggelam? Coba buka mic-nya. Apa yang membuat Petrus tenggelam? Ragu. Apa? Tidak percaya. Ragu, tidak percaya, apa lagi? Karena fokusnya tidak kepada Tuhan. Apa lagi? Takut. Takut. Apa lagi? Kuper. Logika. Apa? Kuper. Apa? Uper? Kurang percaya. Memakai pikirannya sendiri. Ya. Coba lihat. Memakai logika. Ya, betul. Coba lihat ya, pada saat Petrus mulai berjalan di atas air, terus apa yang dia lakukan? Dia pasti merasa senang. Wih, gue bisa jalan juga di atas air seperti Yesus. Wih, gue hebat. Betul nggak sih? Coba bayangin kalau kita yang bisa berjalan di atas air, apa kira-kira yang akan kita pikirkan? Apa? Keren. Apa? Keren. 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 Iya, Enggak. betul. Itu kan? Jadi jangan yang susah-susah dipikirin. Bayangin nih, saya kalau bisa berjalan di atas air, apa yang saya rasakan? Wah, rasanya gue disayang banget sama Tuhan, ya nggak? Wah, rasanya gue hebat banget nih. Nggak sia-sia nih doa gue sehari 3 jam, nggak sia-sia nih doa gue baca firman gue 1 hari 5 bab gitu. Nggak sia-sia. Itu yang akan terjadi kepada manusia, ya nggak sih? Wah, gue boleh sombong nih sekarang. Lu tahu nggak gue siapa? Gue bisa jalan mau di atas air seperti Yesus. Lu tuh siapa gitu? Ya nggak sih yang terjadi dengan kita seperti itu? Ya kan? Itu yang terjadi sama Petrus mungkin. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi sama Petrus. Tapi kalau saya yang jadi Petrus, itu yang akan terjadi. Wah, hebatnya gue nih. Wah, gue paling disayang sama Tuhan Yesus nih. Sampai gua doang yang disuruh panggil untuk jalan di atas air, untuk hampiri dia. Tapi pada saat dia mulai merasa sombong, seperti dia mulai boast, dia mulai kepala gede, lalu dia mulai hilang dia punya fokus kepada Yesus. Lalu dia mulai ngelihat ke sekeliling dong. Kalau orang mau membanggakan diri kan begini kan? Ya nggak sih? Begini nggak? Nggak sih? Gini. Wah, nu lihat nih, gue nih siapa nih? Ya kan? Apa yang terjadi pada saat dia begini? Begitu dia lihat kiri kanan, astaga naga. Dia nyeret air. Astaga naga, dia bilang, ombaknya gede banget. Dia bilang, aduh di belakang lebih gede lagi, melebihi kepala gue. Itu yang terjadi. Ya nggak sih? Kaget. Dia mulai kaget dan dia mulai takut. Dan dia mulai ragu. Gila. Ini dia mulai lihat ke bawah nih.
Gila, ini air apa bisa nahan badan gue nih? Goyang-goyang lagi kan airnya, ombaknya. Nah, itu yang terjadi sama Petrus. Bayangkan kita ini hidup di dunia seperti kita ada di dalam lautan, betul nggak? Ya kan? Nah, segala permasalahan, segala gelombang, angin ribut segala macam itu, itulah yang menghalangi kita untuk berjalan kepada Tuhan. Apa aja halangannya, apa aja ombaknya, apa aja angin ributnya, macam-macam. Bisa sibuk lah, ya kan? Saya paling sering mendengar, kamu udah baca firman belum? Nah, nanti ada yang kesinggung nih. Ada yang masih ngubar lagi. Kamu udah baca firman belum? Aduh, Ci, sibuk, banyak kerjaan. Kalau nggak nyari duit lebih rajin, nggak bisa hidupin keluarga. Nah, lalu apa lagi? Aduh, Ci, kamu udah doa belum? Aduh, Ci, nggak bisa konsentrasi. Saya nggak bisa berdoa konsentrasi lebih dari 2 menit. Begitu saya mulai duduk, lebih dari 2 menit, kepala saya, pikiran saya sudah mulai melayang-layang. Sih? Itu adalah hal-hal yang kecil yang sering kita temui. Tapi kita nggak sadar bahwa itu adalah tipu muslihat si setan. Dia sengaja tuh bikin pikiran kita baru kita mau mulai duduk nih. Aduh, gue udah matiin kompor belum ya tadi? Baru mau doa lagi Bapak kami. Aduh, itu tadi makanan udah dimasukin ke kulkas belum ya? Basi lagi. Ya kan? Kalau si Jimli, aduh, tadi udah panggangannya udah dimatiin belum ya? Nanti waktu gue panggang sate gitu, nanti kebakaran lagi. Segala macam hal bisa ditawarkan, disodorkan oleh si jahat untuk mengganggu kita, menarik kita keluar dari jalan kita bersama Yesus. Itu yang terjadi sama Petrus. Itu juga terjadi sama kita. Jangan disangka, jangan dikira kalau kita rajin doa, kita rajin baca firman, kita rajin ke gereja, kita rajin ekaristik, kita rajin melayani, setan itu nggak ganggu. Jangan pikir. Justru setan lebih senang mengganggu orang-orang seperti itu. Kenapa? Kenapa? Kenapa setan lebih senang mengganggu orang yang rajin doa, baca firman, rajin ke gereja, rajin melakukan pelayanan? Lebih senang diganggu sama setan dibanding sama orang yang hidupnya nggak peduli, doa nggak doa, baca firman nggak baca, ya kan? Ke gereja iya oke, nggak juga nggak apa-apa. Kenapa? Coba kenapa? Ayo dibuka mic-nya. Hah? Ayo. Makin diuji. Makin diuji. Oke, yang lain? Yang nggak doa nggak perlu di follow up lagi, ngapain? Dia udah jadi milik gua ya. Udah jatuh ngapain di follow up? Follow up yang ini. Iya. Apalagi? Siapa lagi yang mau jawab? Biar setannya ada teman. Biar setannya ada teman. Emang setannya nggak punya teman dengan yang nggak pernah berdoa dan baca firman? Juga berdoa loh. Setannya lebih bangga dong. Kalau bisa kalahin ini, sparring partner lebih berat. Oh iya betul. Sparring partner dia pilih yang paling kuat ya. Saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu jangan sangka kita nih yang kelihatannya saleh-saleh gini nggak dicobain sama si setan. Justru setan lebih keras lagi berusaha menarik kita keluar daripada jalan kita bersama Tuhan. Karena apa? Dia bilang gini, gila. Ini nih si Jimli nih yang mesti gua tarik keluar dulu nih. Kalau enggak nih, dia lebih lagi hebat lagi doanya, dia lebih hebat lagi itu baca firmannya, lebih hebat lagi pelayanannya. Bisa banyak orang yang jadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Betul nggak? Betul kan? Kalau misalnya, ya ada si Amir,
nggak pernah ke gereja, nggak pernah doa, nggak pernah baca firman, dia bilang, ya dia mah udah temen gua, ngapain juga gua ganggu-ganggu dia gitu kan. Tuh yang terjadi. Kalau yang nggak pernah doa, nggak pernah baca firman, ya, yang nggak pernah ngapa-ngapain, ya itu adalah temennya si setan. Makanya nggak digoda sama si setan. Dia bilang, temen gue ngapain diganggu-ganggu. Dia kalau nggak diganggu, dia mungkin masih bisa pengaruhin orang-orang yang ditakutin sama si setan. Kita termasuk orang-orang yang ditakutin sama si setan. Kenapa? Kita deket sama Tuhan. Kita ini lebih dari pemenang. Makanya setan takut. Makanya dia berusaha untuk nipu kita. Supaya kita menjadi teman dia. Itu yang terjadi. Jadi, ingat baik-baik ya. Yang belum bina relasi melalui doa, melalui firman, itu temannya setan. Hati-hati. Nggak akan diganggu sama setan. Karena apa? Temen main gundu. Ngapain gue ganggu dia? Gue dimin aja. Ya, dimin aja. Gitu. Itu yang terjadi. Jadi hati-hati. Hati-hati kita mesti milih. Mau jadi temannya setan atau mau jadi temannya Tuhan. Ya, kalau mau jadi temannya Tuhan, ada konsekuensinya. Tadi saya sudah sebutkan ya, banyak. Jadi, jadilah kecil atau jadilah lemah. Jadi kecil, seperti anak kecil. Ya, nanti itu kita bahas berikutnya. Senjata kedua. Jadi senjata pertama untuk peperangan rohani kita adalah kenakan segala perlengkapan senjata Allah. Tahu ya? Perlengkapan senjata Allah. Yang pertama adalah relasi. Senjata pertama kita adalah relasi. Membangun relasi yang dekat sekali dengan Tuhan. Berdoa sesuai dengan yang didoakan Yesus. Berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Oke? Kita nggak perlu doa dengan mengarang kata-kata kita sendiri yang kedengarannya wah-wah, yang hebat-hebat, yang kedengaran orang itu hebat sekali doa orang ini doanya bagus kata-katanya. Nggak perlu. Nanti kita seperti orang di zaman lalu, di orang-orang Yunani, ya, mereka itu alih di dalam berkata-kata, bagus kata-katanya, dan mereka itu ahli filsafat, ya. Jadi kata-kata mereka pastinya dirangkai dengan bagus. Nah, orang banyak tertarik dengan yang begitu. Salah. Kata Paulus, kata-kata kita itu yang sederhana, yang mudah dimengerti, yang real. Itu kata Paulus. Ya. Nggak perlu yang kita merangkai kata-kata bagus. Ambil kata-kata itu dari sini. Kita belajar perjanjian baru, ya. Di sini banyak kata-katanya Yesus yang bisa kita kutip untuk kita pakai sebagai senjata. Oke. Itu yang saya mau katakan tentang senjata yang pertama. Bangun relasi yang intim dengan Tuhan, bersandar di dadanya Yesus supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Dia, sehingga kehendak Dia menjadi kehendak kita. Dan menjadi lemah, menjadi seperti anak kecil. Yang kecil, baru kuasa Tuhan itu bisa nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Dan ingat, peperangan ini sudah dimenangkan oleh Tuhan. Jadi kita ini lebih dari pemenang. Kita tidak perlu takut. Kita punya Tuhan yang sangat amat kuat. Kalau kita nggak bisa, berarti kita yang salah, bukan Tuhan yang salah. Sikap-sikap kita yang salah. Pemikiran kita yang salah. Itu yang terjadi. Renungkan baik-baik. Ya, renungkan baik-baik. Ya. Oke. Saya pikir cukup untuk senjata malam hari ini. Terima kasih. Kita tutup dengan doa.